warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada siang hari yang syahdu ini, karena tadi pagi hujan, hari ini masih mendung-mendung gelap ya. Kita bisa bertemu, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, tetap semangat ya. Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Gambarnya juga terlihat ya. Baik, nanti setelah Ibu jelaskan, baru ada kelompok yang paparan ya, seperti biasa ya. Dari kelompok A dan juga dari kelas A maupun B ya. Atau mungkin nanti salah satu. Kita lihat waktunya ya, cukup atau tidak ini. Oke, kita ke exposure ya. Jadi exposure itu tadi Ibu sampaikan resiko yang dihadapi, terutama perusahaan yang melakukan transaksi lintas negara ya, international company, terutama terkait dengan nilai tukar ya. Nilai tukar kan fluktuatif, sehingga hal ini kalau tidak diantisipasi, resikonya bisa mengganggu dari aktivitas perusahaan ya. Sehingga ini sangat penting kita pelajari exposure apa saja yang dihadapi perusahaan multinasional company, kemudian bagaimana cara-cara untuk melakukan atau memanage resiko-resiko tersebut atau exposure tersebut, sehingga perusahaan tetap bisa eksis Pak ya, bisa dapat keuntungan. Untuk exposure transaksi dulu ya, yang pertama ya, transaksi. Transaksi ini ada teknik-tekniknya juga yang bisa dipakai untuk memanagenya ya. Kemudian nanti ada beberapa tekniknya itu, nanti kita comparison mana sih yang lebih menguntungkan. Nah, dari beberapa teknik tersebut ya, tentunya perusahaan pasti cari yang cost-nya yang paling kecil ya, yang biayanya paling kecil, atau yang bisa menghasilkan keuntungan ya. Nah, dicari dari teknik-teknik beberapa teknik hedging tersebut. Nah, kemudian hedging ini, teknik lindungnya tadi disebutnya hedging ya, itu nggak selalu bisa mengatasi semua resiko yang dihadapi. Ini ada beberapa resiko yang nggak mampu semuanya diselesaikan. Jadi memang ada keterbatasan dari hedging ini. Dan keterbatasan ini bisa dari faktor internal perusahaan, juga bisa dari faktor eksternal perusahaan ya. Ya, apa sih sebenarnya exposure itu? Exposure valuta asing, terutama valuta asing ya, karena di sini lebih ditekankan pada perubahan valuta asing. Jadi exposure valuta asing adalah pengukuran potensi perubahan profitabilitas, arus kas, nilai pasar karena perubahan dalam nilai tukar. Jadi dengan adanya perubahan nilai tukar, fluktuasi nilai tukar yang nggak jelas, gitu ya, bisa apresiasi, bisa depresiasi, gitu ya, itu bisa merubah profit dari suatu perusahaan. Profitnya bisa berubah, kemudian arus kasnya otomatis bisa berubah juga, bisa untung, bisa rugi ya. Kemudian nilai pasarnya perusahaan tersebut juga bisa berubah nih dengan adanya perubahan nilai tukar. Tanggung jawab utama manajer keuangan di perusahaan multinasional adalah untuk mengelola exposure mata uang ini. Exposure falas timbul karena kurs falas selalu berubah atau berfluktuasi. Sebenarnya bukan perusahaan multinasional aja sih ya, perusahaan lokal pun sebetulnya terkenal juga sebenarnya exposure dari valuta asing ini ya. Karena dengan adanya globalisasi seperti sekarang kan nggak mungkin suatu perusahaan itu nggak efek gitu ya, ada perubahan-perubahan pasti terkena efek ya. Bahkan UMKM pun yang kecil pun bisa kena efeknya, kena imbasnya karena adanya perubahan valuta asing. Ini kan efeknya domino gitu ya, bukan hanya pada valuta asingnya aja, tapi bisa banyak faktor, pengaruhnya bisa ke beberapa bidang gitu ya, banyak faktor berikutnya ya. Nah, ini beberapa
beberapa jenis exposure valuta asing ya. Ada 3 yang kita akan bahas. Exposure transaksi, exposure ekonomi atau disebut juga operasi, dan exposure akuntansi atau translasi. Ini akan kita bahas hari ini, fokusnya di sini. Di exposure transaksi ini, sejauh mana nilai dari suatu transaksi kas masa depan itu dipengaruhi oleh fluktuasi dari nilai tukar. Jadi ini lebih pada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional ya. Dengan adanya transaksi-transaksi jual beli, otomatis akan ada nantinya aliran kas ya. Jadi dari sini nanti lebih ditekankan itu intinya adalah pada penjualan dari suatu produk dari multinasional gitu ya. Itu tentunya akan penjualan yang dilakukan secara kredit ya. Jadi di sini lebih pada kredit. Sehingga akan mengakibatkan munculnya utang maupun piutang ya. Utang maupun piutang. Jadi intinya di exposure transaksi ini ada utang, ada piutang. Nah, itulah yang harus dikelola oleh perusahaan. Dengan apa? Dengan beberapa tadi teknik ya yang dilakukan, yang dapat dilakukan dengan hedging ya. Kemudian yang kedua ada exposure ekonomi atau operasi. Ini sejauh mana present value dari arus kas masa depan sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Jadi kalau exposure ekonomi atau operasi, ini gampangnya operasi gitu ya. Jadi ini lebih pada operasional perusahaan. Bagaimana perusahaan mengoperasionalkan kegiatan sehari-harinya, memproduksi suatu produk, kemudian menjual produk tersebut, gitu ya. Dan ternyata ada kenaikan nih, gitu, dari valutanya itu. Nah, ini tentunya akan berakibat pada penjualan perusahaannya, ya. Mungkin pendapatannya perusahaan jadi meningkat bisa kalau ada apresiasi, ya. Tapi tentunya itu juga pasti ada biaya yang meningkat juga. Dengan adanya perubahan kurs, ini bisa mengakibatkan biaya perusahaan juga jadi meningkat ya. Jadi di sini lebih pada perubahan dari arus kasnya, ya, arus kas masuk dan arus kas keluar. Jadi kita bisa melihat laba perusahaan. Jadi ini lebih fokus pada laba perusahaan itu seperti apa akibat adanya perubahan dalam nilai tukar operasional perusahaan sehari-hari. Ya, jadi pendapatannya, biayanya, gitu ya, mungkin hutang-hutangnya perusahaan tersebut. Jadi berubah kan tentunya dengan adanya perubahan valutanya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mengelola exposure operasi ini agar tidak terlalu merugikan. Walaupun mau nggak mau harus dihadapi ya, karena ini faktor eksternal. Perubahan kurs itu faktor eksternal yang mau nggak mau semua perusahaan pasti menghadapinya. Tinggal bagaimana kita memanage perusahaan tadi dari sisi neracanya, dari sisi produksi, operasinya, ya, dari sisi transaksi-transaksinya, dari sisi akuntansinya, laporan keuangannya, agar semua itu tidak terlalu menjadi hal yang merugikan perusahaan. Kemudian yang ketiga itu exposure akuntansi atau translasi. Ini exposure laporan keuangan konsolidasi perusahaan multinasional terhadap fluktuasi nilai tukar. Jadi kalau akuntansi atau translasi ini lebih pada pencatatan aja sebetulnya. Pencatatan laporan keuangan konsolidasi. Konsolidasi ini berarti laporan keuangan dari anak-anak perusahaan yang ada di beberapa negara, itu mereka harus memberikan laporan setiap tahunnya atau bisa mungkin semester gitu ya, kepada perusahaan induknya. Ya, jadi semua anak-anak perusahaan harus bikin laporan keuangan yang disampaikan ke induknya. Nah, ini menggunakan kurs dari induknya. Ya, jadi bisa jadi kan beda ya antara kurs induk, misalnya di Indonesia induknya dia punya cabang di Malaysia, di Singapura, di Thailand misalnya. Nah, cabang-cabangnya itu biasanya menggunakan mata uang fungsional. Mata uang fungsional itu mata uang yang berlaku di negara cabang tersebut. Ya.
Nah, ketika akhir tahun misalnya perusahaan yang di cabang-cabang tadi itu harus bikin laporan konsolidasi, di mana laporan konsolidasi ini mata uangnya harus disamakan dengan mata uang induknya. Misalnya induknya di Indonesia, berarti tadi cabang-cabangnya harus bikin laporan keuangannya dalam rupiah, gitu ya. Nah, dari sini kalau ada perubahan terhadap valuta asing dari cabang-cabangnya tadi, ya, yang di anak-anak perusahaan tadi, ini tentunya akan berakibat pada laporan keuangan konsolidasi ini. Ya, bisa jadi di tempatnya sana dia untung, gitu ya. Misalnya di Malaysia untung, misalnya laba perusahaan tersebut. Tapi ketika terjadi harus melaporkan laporan keuangan konsolidasi ini ke dalam rupiah, bisa jadi dia mengalami kerugian nih. Nah, kok bisa begitu ya, gitu ya? Nah, kenapa nih? Nah, ini kan kita akan pelajari lebih jauh nih. Kenapa di sana bisa untung, tapi ternyata di induknya kok malah rugi? Itu kan ada yang perubahan kurs tentunya ya. Oke. Baik, kita ke exposure transaksi dulu. Exposure transaksi ini mengukur perubahan dalam nilai kewajiban dan aset keuangan yang jatuh tempo yang terjadi sebelum perubahan dalam nilai tukar. Jadi di transaksi ini lebih exposure transaksi ini lebih fokusnya pada nilai kewajiban dan asetnya. Ya. Jadi ini lebih ke kayak neracanya gitu ya. Ingat ya, neraca itu harus balance antara aset dan kewajiban. Nah, ini exposure transaksi ini lebih dampaknya di nilai dari kewajiban dan nilai asetnya. Namun sebelum diselesaikan sampai, Ibu baca dari awal lagi. Exposure transaksi mengukur perubahan dalam nilai kewajiban dan aset keuangan yang jatuh tempo yang terjadi sebelum perubahan nilai tukar. Namun belum diselesaikan sampai kemudian terjadi perubahan nilai tukar. Nah, ini artinya bahwa penjualannya yang dilakukan oleh perusahaan itu dilakukan secara kredit, ya. Jadi nggak cash. Kalau cash berarti nggak ada masalah karena langsung dibayar kan. Nah, langsung dibayar cash, jadi nggak akan ada perubahan nilai kurs. Tapi ketika penjualannya itu tidak dilakukan secara cash, dilakukan secara kredit, akan dibayar misalnya 3 bulan lagi kita beli gitu ya, kita beli barang-barang dari luar, kemudian kita belinya secara kredit akan dibayar 3 bulan lagi misalnya. Nah, 3 bulan lagi ini waktunya kan lumayan untuk bisa terjadi perubahan kurs kan. Nah, sehingga bagaimana perusahaan harus mengelolanya agar perubahan kurs tadi itu nggak merugikan perusahaan gitu. Yang tadinya harus bayar misalnya 100 juta, tapi ternyata mata uangnya kita mengalami depresiasi misalnya. Karena mengalami depresiasi, jadi mata uang kita kan turun. Sehingga kita harus bayarnya jadi lebih mahal kan. Dolar yang diperlukan untuk bayar misalnya jadi lebih tinggi, lebih banyak. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, gimana caranya? Kita bisa melakukan beberapa cara nanti untuk mengunci nilai mata uang yang kita perlukan tersebut ya, agar tidak terjadi kenaikan misalnya. Dengan demikian, exposure transaksi berkaitan dengan perubahan dalam arus kas yang diakibatkan dari kewajiban kontrakstual yang ada dan keuntungan atau kerugian pada aset. Exposure transaksi terjadi saat diperkirakan transaksi di masa depan suatu perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi dari kurs ya. Itu kalau terkait dengan kewajiban tadi Bu berikan contoh. Kalau terkait dengan aset juga seperti itu ya. Jadi kita jual secara kredit. Otomatis kan kita punya piutang kan. Piutang. Nah, piutang kita ini akan dibayar misalnya 3 bulan lagi. Kalau tadi utang ya, kita beli secara kredit berarti menimbulkan utang. Utang akan dibayar beberapa bulan lagi. Nah, ini kebalikannya, kita jual produk yang dilakukan secara kredit. Jadi kita akan memiliki piutang ya. Nah, piutang ini akan dilunasi beberapa bulan lagi. 3 bulan lagi akan dilunasi. Nah,
ternyata dalam 3 bulan itu ada perubahan, ya, terjadi perubahan, piutang ini bisa jadi nilainya bisa jadi turun karena adanya depresiasi dari mata uang, ya. Nah, sehingga yang harusnya kita misalnya bisa terima 50 juta ya, ternyata dengan adanya depresiasi ini piutang kita jadi kecil, nggak bisa terima sampai segitu, ya. Mungkin di bawah dari 50 juta. Kita juga bisa menguncinya, tadi seperti kita punya utang, kita juga bisa mengunci nilai dari piutang ini agar tidak mengalami penurunan dari yang seharusnya kita terima. Ya. Itu terkait dengan exposure transaksi ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama, perusahaan harus mengidentifikasi besarnya exposure transaksi dulu. Jadi perusahaan harus bikin mengidentifikasi seluruhnya exposure-nya. Kira-kira berapa yang terkena dampak karena adanya perubahan kurs ini. Ya. Nah, setelah tahu berapa besarnya, jadi semua perusahaan cabangnya harus dikumpulin ya. Makanya ini perlunya laporan konsolidasi. Jadi yang menentukan adalah induknya nanti. Jadi induknya yang akan menentukan berapa besarnya exposure. Kalau anak-anak mungkin nggak ngerti kan, anak-anak di beberapa cabang itu dia nggak ngerti dari keseluruhan utang perusahaan atau piutang perusahaan ya. Yang mengetahui induk. Sehingga setiap anak tadi cabang-cabangnya ini harus memberikan laporan kepada perusahaan induknya. Jadi perusahaan induklah yang nanti akan menghitung keseluruhan dari exposure transaksi ini. Nah, kemudian kalau udah tahu, kemudian perusahaan yang kedua harus memutuskan perlu tidaknya meng-hedge exposure, melakukan perlindungan terhadap resiko tersebut. Bisa jadi perusahaan tidak perlu melakukan hedging, ya. Bisa jadi perusahaan nggak perlu melindungi melakukan exposure tersebut, karena ada beberapa mungkin perusahaan punya utang piutang yang bisa dibalancekan gitu ya. Sehingga ini nggak perlu dia melakukan hedge. Atau perusahaan perlu melakukan hedge. Nah, yang ketiga, memutuskan untuk meng-hedge apakah sebagian ataukah seluruh exposure. Nah, ini harus memilih berbagai teknik hedging yang tersedia. Jadi setelah memutuskan tadi, ya deh, kita mau pakai hedging aja gitu ya perusahaan untuk melindungi nilai perusahaan kita gitu. Nah, hedgingnya ini kita mau pakai seluruhnya kita hedging atau sebagian aja gitu. Nah, tentunya hedging ini ada biayanya ya. Kalau nggak ada biaya sih, pasti perusahaan pasti maunya seluruhnya ya. Tapi hedging ini ada biayanya. Nah, biayanya ini harus dipertimbangkan. Jangan sampai justru biayanya lebih besar daripada dapatnya kita gitu kan. Sehingga ini harus dihitung dengan cermat untuk pemilihan seluruh atau pas sebagian. Dan juga harus memilih berbagai tekniknya. Tekniknya ada beberapa ya yang bisa dipakai. Nah, nanti tinggal disesuaikan mana yang lebih menguntungkan. Karena bisa beda-beda dari setiap perusahaan, itu bisa beda-beda teknik-tekniknya. Ya. Oke, next ya. Ya, yang pertama tadi mengidentifikasi exposure transaksi bersihnya. Jadi sebelum mengambil keputusan terkait lindung nilai, MNC harus mengidentifikasi tiap exposure transaksi bersih berkaitan dengan basis mata uang. MNC dapat mengenali exposure dengan mengkaji konsolidasi posisi anak perusahaan. Ya, tadi udah dijelasin. Dengan melihat laporan konsolidasi dari anak-anak perusahaan induk ini bisa mengetahui berapa sebenarnya lindung yang harus dilakukan, hedging yang harus dilakukan untuk nilainya. Misalnya satu anak perusahaan mungkin memiliki piutang bersih dalam peso Meksiko untuk 3 bulan mendatang. Jadi ada piutang yang akan diterima.
dalam peso, sementara anak perusahaan lain memiliki utang bersih dalam peso. Jika peso terapresiasi, hal ini akan menguntungkan anak perusahaan pertama dan merugikan anak perusahaan kedua. Nah, yang Ibu bilang tadi, kita bisa perlu hedging atau nggak perlu hedging. Nah, kalau seperti ini maka perusahaan nggak perlu melakukan hedging ya. Karena yang satu punya piutang dalam Meksiko, yang satu lagi punya utang gitu ya, dalam peso juga. Nah, karena yang satu utang, satu piutang, maka ini kan sudah bisa menetralisir lah ya kalau ada perubahan-perubahan. Sehingga ini nggak perlu dilakukan hedging kalau yang seperti ini. Yang ketiga, namun bagi MNC secara keseluruhan paling tidak dampak apresiasi sebagian akan terkompensasi. Jadi lindung nilai posisi tiap anak perusahaan mungkin tidak diperlukan, gitu ya. Nah, ini jadi yang bisa menentukan adalah di induknya. Jadi bukan anak-anak dari perusahaan tadi, bukan cabang-cabang yang menentukan apakah dia mau melakukan hedging atau enggak, teknik apa, itu bukan kewenangan sebetulnya dari perusahaan anaknya, tapi perusahaan induknya yang menentukan. Ya. Menyesuaikan kebijakan harga untuk mengolah exposure. Nah, dalam beberapa kondisi, seperti misalnya perusahaan Amerika mungkin ingin memodifikasi kebijakan harganya untuk melakukan lindung nilai terhadap exposure transaksi. Dengan kata lain, perusahaan ingin menentukan harga ekspornya dalam satuan mata uang yang sama yang dibutuhkan untuk membayar impor. Jadi di sini dilakukan kebijakan harga menyeimbangkan antara impor dan ekspor pada mata uang yang sama. Ya. Jadi tadi dari sisi kewajiban, dari sisi asetnya itu dibalance-kan gitu. Nah, kalau yang kayak gini tadi seperti yang tadi, sebenarnya nggak perlu hedging. Contoh, perusahaan AS secara periodik memiliki kewajiban dalam franc Swiss karena ekspor Swiss masuk bahan baku, memfakturkan bahan baku tersebut dalam franc Swiss. Konsekuensinya perusahaan AS sekarang terekspos terhadap fluktuasi nilai franc Swiss. Asumsikan juga bahwa perusahaan AS ini mengekspor barang. Jadi dia melakukan impor juga melakukan ekspor. Jadi di sini ada utang piutang ya. Nah, inilah yang harus dibalancekan. Nah, namun kondisi ini sebenarnya sulit karena jumlah bagian ekspor dan impor tidak sama. Ya pasti ya, ini agak sulit ya mencari impor dan impor sama ya. Dia ada selisihnya. Kemudian timing dari arus kas masuk dengan arus kas keluar tidak sama. Nah, jadi jatuh temponya antara utang sama piutang tadi kan juga nggak sama kan. Nah, ini yang kesulitannya seperti ini kalau untuk menyesuaikan posisi kewajiban dan juga asetnya atau utang dan piutangnya. Kesulitannya di sini kalau nggak melakukan hedging ya, hanya alami ya. Tapi ini tanpa biaya, lebih aman sebenarnya, nggak mengeluarkan biaya perusahaan. Next, kemudian ada teknik eliminasi exposure transaksi dengan hedging ya. Jadi beberapa teknik hedging yang dapat dipilih oleh perusahaan kalau dia mau pakai hedging itu ada 4, bisa kontrak future, kontrak forward, instrumen pasar uang dan opsi valuta. Mudah-mudahan masih ingat ya apa bedanya future dan forward ya. Kalau future itu lebih kecil, biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang skalanya mungkin lebih kecil. Kemudian dia sudah terstandar ya, ada pasarnya. Kemudian jumlahnya itu sudah ada standarnya. Kemudian waktu untuk jatuh temponya biasanya juga udah standar. Nah, beda dengan forward. Kalau forward ini bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, biasanya jumlahnya juga tergantung pada perusahaan tadi, dia butuhnya berapa, biasanya agak besar ya. Dan ini langsung dari perusahaan kepada bank langsung. Ya, langsung ke bank dilakukannya. Dilakukan kontrak forward ini. Jatuh temponya juga suka-suka dari perusahaan kapan dia perlunya. Mungkin perlu 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, sebulan lagi, atau beberapa bulan lagi. Nah, itu tergantung. Kalau future tadi udah ditentukan waktunya ya. Jadi ini sebenarnya kontrak forward ini lebih fleksibel nih. Kalau perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian instrumen pasar uang. Ini berarti langsung ya ke instrumen pasar uangnya tersebut.
kemudian ada opsi valuta. Nah, opsi ini ada dua, ada opsi call dan opsi put ya. Sudah kita pelajari di awal-awal, mudah-mudahan nggak lupa karena ini akan selalu terkait terus nantinya ya. Next, kalau kita memilih hedging kontrak future, ini di sini sebenarnya ada dua intinya ya. Kita mau beli atau mau jual. Ya. Bisa membeli future ataupun menjual future. Nah, kapan saat membeli? Nah, suatu perusahaan yang membeli kontrak future mata uang ini memiliki hak untuk menerima sejumlah mata uang tertentu, kurs yang telah ditetapkan tanggal tertentu. Jadi dia bisa dapat sejumlah uang tertentu, waktu tertentu, semuanya sudah ditentukan di kontrak tersebut ya. Dengan memiliki kontrak ini, perusahaan telah menetapkan jumlah dalam mata uang asal yang diperlukan untuk melunasi utang ya. Jadi keywordnya di sini adalah kalau future ataupun kontrak itu kalau membeli berarti dia untuk melindungi utang. Ya, kalau kita beli, kita misalnya punya utang. Tadi kita beli barang-barang dari luar sehingga kita punya utang yang harus dibayar misalnya 3 bulan lagi. Nah, agar utang ini tidak jadi besar, kemungkinan akan terjadi apresiasi ya. Misalnya kita sama Malaysia jadi ya gampangnya. Perusahaan di Indonesia beli barang-barang dari Malaysia secara kredit. Sehingga kita punya utang. Nah, karena kita punya utang, misalnya 3 bulan lagi perlu pembayaran utang ini, untuk mengunci harga agar tidak terjadi kenaikan dari ringgit Malaysia misalnya, maka kita perlu membeli future. Ya, kita tidak jadi apresiasi, kita beli future. Sehingga kita bisa mengunci harga ringgit pada harga tertentu ya. Sehingga kita nanti bayarnya utang nggak naik, tetap aja segitu ya harga yang sudah disepakati tadi di kontrak. Seperti ya, untuk kontrak future yang beli ya. Nah, yang kedua yaitu menjual nih, menjual. Jadi kita bisa jual future seperti apa? Sebagai lindung nilai mata uang asal dari piutang masa depan dalam mata uang asing. Perusahaan dapat menjual kontrak future mata uang dalam satuan mata uang yang akan diterima. Jadi keywordnya kalau kita menjual future itu berarti kita punya piutang. Jadi kita punya piutang, misalnya kita akan terima pembayaran 1 bulan ke depan. Nah, bisa jadi ada perubahan terhadap kursnya tadi ya. Sehingga kita perlu mengunci harga misalnya tadi ringgit Malaysia, agar ringgit Malaysia itu nggak terjadi depresiasi, nggak jadi turun. Kalau ringgitnya turun, mengalami depresiasi, otomatis piutangnya juga jadi lebih kecil yang kita terima ya. Sehingga kita perlu melakukan hedging, menjual future ya. Itu untuk future. Untuk futures dan untuk forward sama sih sebenarnya. Intinya kalau utang itu dilindungi dengan kita beli kontrak forward ya. Utang dengan lindung nilai forward versus tanpa lindung nilai. Meskipun kontrak forward sudah digunakan sebagai lindung nilai, tidak berarti bahwa seluruh exposure perubahan ini harus dilindungi ya. Dan dalam beberapa kasus harus memilih nanti apakah menguntungkan atau enggak ya. Oke, nanti intinya adalah jangan sampai lebih besar gitu ya yang kita keluarkan daripada apa yang kita dapat. Oke, kita percepat aja. Nah, kalau pasar uang juga demikian, sama. Ini bisa untuk melindungi posisi kita, posisi utang maupun piutang ya. Nah, ini unik menurut Ibu. Kita bahas sedikit mengenai hedge. Yang pertama, hedging utang memakai instrumen mata uang. Jadi kita punya utang.
Nah, jika perusahaan memiliki kelebihan kas, perusahaan dapat membuat deposito jangka pendek dalam mata uang asing yang dibutuhkan di masa depan. Hal tersebut dapat memberikan ilustrasi lindung nilai pasar uang sederhana di mana perusahaan memiliki kelebihan kas. Meskipun perusahaan tidak memiliki kelebihan kas, perusahaan dapat menggunakan lindung nilai pasar uang atas uangnya. Jadi misalnya ini kita punya utang kan, nah kita punya utang, kalau tadi punya kelebihan uang kas, kita bisa beli kurs mata uang yang kita perlukan. Misalnya 3 bulan lagi kita perlu dolar misalnya, kita beli dolar dulu gitu. Pakai kelebihan uang kasnya. Kalaupun misalnya perusahaan nggak punya kas, namanya aja utang, berarti nggak punya duit kan. Bisa jadi perusahaan ini melakukan pinjaman. Jadi pinjam di dalam negeri untuk beli dolar. Gitu. Jadi nanti pada saat pembayaran dolarnya itu dipindah lagi ininya, dikonversi gitu, untuk bayar utang yang di dalam negeri. Jadi ini utangnya di dalam negeri untuk bayar utang, kita beli dolar gitu. Nah sebaliknya kalau piutang juga kayak gitu. Hedging piutang memakai instrumen mata pasar uang. Jadi kalau piutang, melindungi piutang kita, perusahaan bisa pinjem tapi dari luar negeri. Misalnya Indonesia sama Amerika ya. Jadi kita pinjem dolar, kemudian nanti kita konversi ke ini. Jadi nanti pada saat kita terima piutang, nah kita bisa kembalikan dengan dolarnya tadi gitu. Jadi nggak apa namanya, bisa mengkonversi ya antara piutang dengan utangnya tadi. Demikian juga tadi yang hutang ya. Itu yang untuk pasar uang. Nah, kemudian untuk opsi tadi ada 2, bisa pakai call option maupun put option. Kalau utang, kita punya utang, kita gunakan call option atau opsi beli. Ya, kalau utang kita beli. Ininya sama prosesnya. Lindung nilai piutang. Nah, kalau untuk melindungi piutang kita gunakan call option atau opsi jual. Ya. Nah, itu beberapa teknik yang dapat digunakan. Nanti tinggal ini comparison-nya ya. Next aja. Nah, perbandingannya. Nah, itu ada contohnya yang sudah Ibu berikan sebenarnya. Mudah-mudahan kalian baca ya, pelajari. Kadang-kadang mahasiswa kalau nggak paparan nggak baca ya, nggak pelajari ya. Yang paparan doang yang pelajari lebih mendalam ya. Oke, kebijakan lindung nilai tadi bisa sebagian besar semuanya dilindungi, gitu ya, atau tidak melakukan lindung nilai sama sekali, atau lindung nilai selektif tertentu. Jadi ini semuanya tergantung dari kebijakan perusahaan seperti apa, tergantung pada risk appetite ya, risk appetite dari mungkin CEO-nya ya, manajer keuangannya, apakah dia termasuk orang yang berani akan resiko gitu ya, misalnya suka tata kan, mungkin dia akan nggak melakukan hedging. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang konvensional misalnya yang takut akan lebih cenderung hati-hati ya, bukan aku resiko, lebih cenderung hati-hati, mungkin bisa melakukan hedging. Paling tidak dengan hedging lebih akan nyaman, perusahaan mungkin udah lebih tenang gitu ya. Oh udah di hedge gitu ya. Sehingga mungkin dia bisa fokus pada hal-hal lainnya. Kenapa itu? Oke, keterbatasan hedging. Nah, hedging ini juga terbatas, disampaikan, nggak selalu menguntungkan. Keterbatasan melakukan hedging lindung nilai pada jumlah yang tidak pasti. Nah, kalau kita nggak pasti tahu jumlahnya berapa yang akan kita hedging, nah itu bisa merugikan juga. Ternyata terlalu besar gitu kan, sehingga biaya yang kita keluarkan jadi cukup besar juga, karena ada cost-nya kan ini semuanya. Sehingga perlunya tadi konsolidasi ya, laporan konsolidasi agar perusahaan tahu betul di induknya berapa sih jumlah yang harus di hedge gitu ya, dan makna sih yang enggak. Gitu. Kemudian keterbatasan lindung nilai jangka pendek.
Jadi ini agak sulit kalau jangka pendek ya. Nilai transaksi berulang yang diperkirakan akan terjadi masa depan secara terus-menerus memiliki efektivitas terbatas pada jangka panjang. Lindung nilai exposure transaksi jangka panjang. Oke. Ya. Karenanya diperlukan teknik lindung nilai exposure kurs jangka panjang. Ya, ini kesimpulannya. Jadi tekniknya ada beberapa yang bisa digunakan. Kemudian teknik-teknik tadi, kalau untuk utang kita bisa beli, baik kontrak forward, future, kemudian opsi call option, atau meminjam tadi di dalam negeri untuk beli mata uang yang diperlukan. Nah sebaliknya kalau piutang kita bisa gunakan kontrak future dan forward di posisi menjual. Kemudian opsinya kita bisa gunakan put option. Ya, untuk hitung-hitungannya sebenarnya ini bagus, tapi nggak cukup waktu. Next, mudah-mudahan kalian udah pelajari lah ya. Jadi dari situ kita bisa comparison teknik kemana sih sebenarnya yang paling menguntungkan gitu. Ternyata kalau nggak salah malah justru yang tidak pakai hedging yang menguntungkan ini. Gue agak lupa. Nanti coba dipelajari lagi ya. Ternyata dengan tanpa hedging tuh justru pengeluarannya lebih sedikit, lebih kecil gitu maksudnya. Perusahaan lebih untung. Ya, itu untuk transaksi. Jadi di exposure transaksi ini lebih fokus pada transaksi-transaksi jual beli yang dilakukan secara kredit sehingga menimbulkan utang dan piutang. Nah, utang piutang tadi harus dilakukan bisa dilakukan dengan exposure ekonomi atau operasi. Nah, kalau tadi transaksi itu lebih pada transaksi jual belinya, kalau ekonomi atau operasi lebih pada operasional perusahaannya. Bagaimana perusahaan melakukan operasinya agar ketika terjadi perubahan kurs, itu perusahaan tidak terlalu rugi atau tidak mengganggu proses operasional perusahaannya, sehingga laba perusahaan itu nggak tergerus. Karena kalau nggak dikelola dengan baik, laba perusahaan ini bisa jadi tergerus karena adanya perubahan kurs. Exposure operasi ini yaitu seberapa luas nilai perusahaan akan terpengaruh oleh perubahan nilai tukar yang tidak terantisipasi. Jadi setiap perubahan nilai tukar yang diantisipasi telah didiskontokan dan tercermin dalam nilai perusahaan. Ya, intinya perusahaan harus melakukan itu antisipasi terhadap perubahan nilai kurs pada operasional perusahaan. Exposure operasi dapat didefinisikan sebagai seberapa besar arus kas operasi perusahaan akan terpengaruh oleh perubahan kurs yang bersifat acak. Oke. Cara mengelolanya ini yaitu yang pertama menyamakan kuantitas pendapatan sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar dengan biaya yang sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar. Bentar, ada yang masuk. Ya. Yang kedua, perusahaan dapat mengevaluasi proposal restrukturisasi operasi dengan cara membuat proyeksi semua item laporan laba rugi berbasis skenario nilai tukar. Jadi, kita bisa melakukan dua cara dalam mengelola exposure ekonomi ini. Tadi menyamakan kuantitas pendapatan dengan biayanya. Jadi, pendapatannya kita lihat apakah ada pengaruh terhadap perubahan nilai tukar, pengaruhnya seperti apa, sensitif atau tidak, demikian juga nilai biayanya. Akibat perubahan nilai tukar, ini akan berimbas pada biayanya. Biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi. Soalnya, apakah biayanya menjadi lebih besar tentunya, dan lebih sensitif mana antara pendapatan dengan biaya, nanti kita akan lihat.
atau perusahaan dapat mengevaluasi proposal restrukturisasi. Jadi semua item dalam laporan laba rugi, bayangkan laporan laba rugi ya. Kemudian masih ingat kalian disebut neraca, laba rugi itu basicnya banget di keuangan, manajemen ya. Harus bisa langsung digambarin bagaimana bentuk neraca, bagaimana bentuk laba rugi gitu ya. Nah, kita bisa juga tadi selain melihat sensitivitasnya, kita juga bisa merestrukturisasi, jadi dirubah semuanya. Walaupun ini nggak mudah tentunya ya. Yang adanya perubahan kurs langsung dirubah kan nggak sebegitu mudahnya juga kan. Pastinya di dalamnya kan kita sudah bisa biasa ada kontraknya cukup panjang yang harus sudah disetujui, kan nggak mungkin tiba-tiba kita melakukan perubahan itu. Sehingga ini memang bisanya agak jangka panjang waktunya ya, nggak cepat. Atribut exposure ekonomi, arus dari kas operasi dan pembiayaan. Jadi arus kas MNC dibagi menjadi dua, arus kas operasi dan pembiayaan. Operating cash flow dan financing. Penjelasannya, operating cash flow adalah kas yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan penerimaan, karena penjualan ya, pengeluaran, misalnya beli bahan baku, pendapatan, dan biaya-biaya. Kas inilah yang menggambarkan bagaimana perusahaan mendapatkan profit untuk mendapatkan dan mengubahnya menjadi kas. Dan yang kedua yaitu financing cash flow, ini adalah kas yang berasal dari kegiatan hutang pihak lain. Financing cash flow dikatakan positif jika menerima piutang. Nah, jadi positif kan kalau ada uang masuk. Dan sebaliknya ini negatif kalau kita membayar hutang. Perubahan dalam arus kas yang diharapkan dan tidak diharapkan. Oke, ini kita bisa ya. Untuk kasih contoh sedikit biar kalian ada gambaran bagaimana sih operasional perusahaan. Yang disebut exposure operasi itu kayak apa gitu. Nah, ini adalah laporan laba rugi. Ya. Laporan laba rugi perusahaan. Nah, ini contohnya ada perusahaan yang induknya di Amerika, ya, kemudian cabangnya di Kanada. Nah, ini mata uangnya kalau yang di Amerika ya dolar. Kalau di Kanada gunakan dolar Kanada, C. Ini ya, C dolar berarti dolar Kanada. Nah, ini ada skenario misalnya si Kanadanya ini, dolar Kanada ini akan mengalami apresiasi nih. Apresiasi dalam beberapa bulan diprediksi akan ada apresiasi dari dolar Kanada. Berapa? 0,05. Kalau dilihat di sini dari yang pertama harga awalnya 0,75 dolarnya, kemudian akan naik menjadi 0,80 dan akan naik lagi menjadi 0,85. Meningkat terus, mengalami apresiasi. Nah, ini tentunya bisa mendatangkan kerugian buat perusahaan atau keuntungan, tergantung bagaimana sensitivitas tadi dari pendapatan dan juga biayanya. Kita bisa lihat sensitivitas dari biaya-biaya ini. Bentar ya, soalnya itu Bu. Ya, misalnya ketika di AS, kalau di AS dia kan dolar biasa sehingga nggak mengalami apa namanya, nggak terpengaruh kan ada perubahan ini ya. Jadi ini pelaporannya juga dalam dolar Amerika. Nah, ketika terjadi apresiasi, Kanada yang tadinya penjualannya ini sebesar 4 dolar, Kanada ketika mengalami apresiasi, ya, apresiasi jadi 0,80, maka penjualannya juga otomatis meningkat. Ya. Penjualannya meningkat jadi 3,2.
Kemudian harga pokok penjualannya, kalau di Amerika kan nggak berubah harga pokok penjualannya. Nah di Kanada harga pokok penjualannya juga jadi berubah. Tadinya yang $200, kemudian karena jadi apresiasi menjadi 1,60. Ini dikalikan ya. Ini dikalikan 200 kali 0,80. Demikian juga ketika misalnya terjadi apresiasi lagi terus meningkat menjadi 0,85, maka HPP-nya, harga pokok penjualan juga meningkat nih, jadi 1,70, 200 kali 0,85. Nah, sehingga di sini ternyata total HPP-nya meningkat. Ya, kalau terjadi apresiasi, harga pokok penjualannya jadi meningkat. Tadi di penjualan juga meningkat sebenarnya ya, penjualannya meningkat. Dan di HPP juga meningkat. Nah, kemudian laba kotor itu diperoleh dari penjualan kurangi harga pokok penjualan. Nah, di sini laba kotornya kita lihat ternyata kalau terjadi apresiasi terus-menerus, laba kotor perusahaan jadi menurun. Ya, turun ya laba kotornya. Kemudian di beban operasi. Beban operasinya kalau di Amerika tetap ya, tetap sama semua. Di Amerika untuk biaya variabelnya ada bintangnya 10% dari total penjualan. Jadi biaya variabelnya juga meningkat. 10% dari penjualannya, berarti 10% dari ini. Ya, tinggal diturunin. Sehingga kita bisa ketemu beban operasi. Beban operasinya di sini ternyata meningkat juga nih ya. Beban operasinya meningkat. Pendapatan meningkat, tapi beban operasinya ternyata juga meningkat. Kemudian di EBIT-nya, earning before interest and tax-nya, nah, ternyata menurun. Laba perusahaan turunnya cukup drastis ya, dari yang ketika dolar Kanada 0,75 yaitu 42,7, ternyata ketika terjadi apresiasi tergerus nih banyak labanya. Jadi 29,36. Belum lagi dia harus bayar hutang. Nah, untuk di Amerika karena pembayarannya sama, dia nggak ngaruh kan dalam dolar. Nah, yang di Kanada, utang di Kanada jadi makin besar. Ya, kita bayar utangnya jadi makin gede. Jadi besar. Sehingga ini juga makin menggerus labanya. Sehingga earning before tax-nya makin kecil pula. Ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa dengan adanya apresiasi, perubahan nilai tukar dalam dolar Kanada, ini mempengaruhi laporan dari laba rugi perusahaan. Ya, walaupun penjualannya meningkat, di sini terlihat peningkatan penjualan, tetapi ternyata peningkatan biaya operasi ini lebih besar. Biaya yang dikeluarkan makin lebih besar. Sehingga sensitivitas penjualan itu lebih kecil daripada sensitivitas dari biayanya. Seperti itu. Sehingga laba perusahaan dengan adanya apresiasi dari dolar Kanada ini sangat menggerus laba perusahaan yang tadinya misalnya 32,2 terjadi apresiasi di 0,80 turun menjadi 28,48, kemudian apresiasi lagi 0,05 naik lagi, labanya malah makin turun. Ini artinya banyak biaya yang dikeluarkan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi ini. Kalau tadi kan yang awal kita hedge, nah ini enggak di hedge. Kalau ini kita bisa melakukannya dengan membalancekan tadi ya. Jadi membalancekan, menyamakan antara sensitivitas dari pendapatan dan juga sensitivitas dari biayanya. Gimana caranya? Di sini salah satu caranya adalah meningkatkan penjualannya. Yang pertama, penjualan harus lebih ditingkatkan. Penjualan di Kanadanya ya, terutama karena ini kan dipengaruhi oleh kurs Kanada kan yang berubah, yang mengalami fluktuasi, yang mengalami apresiasi, sehingga fokuskan untuk meningkatkan penjualannya di Kanadanya. Misalnya, yang tadinya tadi 4 kan, walaupun kecil-kecil masih terlihat ya tulisannya ya. Masih menyimak?
Jadi ketika jadi ketika di Kanadanya tadi berjualnya masih hanya 4 juta, ini dalam juta ya, dalam 4 juta. Nah, ini ditingkatkan jadi 20. Nah, karena tadi kan penjualannya cuma kecil, jadi dia nggak sensitif kan, lebih sensitif pada bebannya. Nah, sekarang kita bikin agar lebih sensitif nih penjualannya, di operasionalnya penjualannya kita tingkatkan. Nah, dengan menjadi 20 misalnya ya, 20 juta dolar. Nah, peningkatan penjualan ini tentunya dengan beberapa cara. Salah satunya dengan meningkatkan iklan, dengan iklan-iklan lebih digencarkan, iklan di mana-mana ya. Sehingga orang lebih kenal dengan produknya. Ini otomatis akan meningkatkan penjualannya. Ya. Kemudian harga pokok penjualannya. Nah, harga pokok penjualannya ini, harga pokok penjualan itu lebih pada biaya-biaya di bahan bakunya. Kalau tadi bahan bakunya di awal itu banyak menggunakan bahan baku dari Kanada. Jadi yang cabang Kanada menggunakan bahan baku di Kanada. Tapi ternyata karena mengalami apresiasi kan bahan bakunya jadi lebih mahal tuh. Nah, sehingga perusahaan bikin kebijakan bahwa penggunaan bahan baku di Kanada dikurangi. Menggunakan bahan baku dari Amerika misalnya. Kan jadi lebih murah kan. Sehingga di sini harga pokok bahan bakunya untuk Amerika meningkat nih. Ibu hitung peningkatannya jadi 80 misalnya, jadi 80 juta ya, sehingga jadi 140. Jadi bahan bakunya di Amerika jadi lebih besar karena yang di Kanada menggunakan bahan baku dari Amerika. Nah, sebaliknya bahan baku di Kanada yang tadinya berapa ini? 150 turun menjadi 75 ya. Jadi tadi meningkatkan penjualannya dan juga mengurangi penggunaan bahan baku dari Kanadanya. Nah, sehingga hal itu akan menurunkan biaya-biayanya. Ya. Ini dengan beberapa skenario tadi ya. Ini ketika 0,75, ketika 0,8, ketika 0,085 ya. Tapi sama ya, jadi nanti tinggal disesuaikan. Bu jelasinnya satu aja. Nanti kesananya sama cara ngerjainnya. Kemudian beban operasi juga demikian. Beban operasi tadi karena tadi ada penjualannya meningkat, tentunya pasti ada iklan kan, biaya iklan. Nah, jadi yang tadinya biaya tetapnya 32 menjadi dari 30 menjadi 32. Berarti ada peningkatan di sini. Karena ada iklan. Kemudian yang variabelnya tadi 10% ya dari penjualannya. Nah, ada lagi nih beban yang bisa dikurangkan. Karena tadi di beban untuk pinjaman, beban bunga berarti kan pinjaman. Nah, pinjaman itu penggunaan pinjaman di Kanada itu mulai dikurangi. Ya. Yang tadinya pinjam sebesar 7,5 yang harus dibayar beban bunganya 7,5 karena ada pengurangan dari pinjaman di Kanada sehingga menjadi hanya 3,75. Jadi pinjamnya dialihkan pada induknya di Amerika. Jadi karena lebih murah di Amerika, jadi pinjamnya di Amerika, di Kanada mahal. Sehingga beban bunganya juga jadi lebih kecil. Ya. Nah, sehingga dari sini sampai ke bawah semuanya nanti dihitung total. Terlihat bahwa EBT-nya, earning before tax-nya, dengan mengadakan penyamaan ya, menyamakan penjualan tadi ya dengan biaya-biayanya, ternyata bisa memang tetap terjadi penurunan dari adanya apresiasi, tetapi tingkat penurunannya berbeda. Kalau tadi sebelum dilakukan perubahan, tadi kan ini awal ya, kalau yang sebelah kanan awal, kiri awal, ini awal, ini awal, ini awal, ya. Kemudian yang struktur operasional baru, ini yang kanannya baru ketika segini nilainya, ini yang baru juga, yang kanan yang baru, yang kiri yang lama. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebelum dilakukan struktur operasional tadi, EBIT-nya yaitu 32,2 di awal. Kemudian menjadi 25,48 dan 17,86. Nah, penurunannya sangat
banyak ya. Nah, kemudian setelah diadakan struktur operasional yang baru, dilakukan perubahan, tetap terjadi penurunan, tapi penurunannya nggak terlalu signifikan. Nah, di awal adalah 25,75, kemudian turun menjadi 25, kemudian turun lagi jadi 23,35. Ya, lihat perbedaan antara ini dan ini. Kan lumayan tuh. Ini dalam juta kan. Kalau dalam juta kan lumayan tuh, selisih namanya ya. Nah, jadi intinya di exposure ekonomi atau operasi ini adalah bagaimana dengan adanya perubahan dari nilai tukar di anak-anak cabang perusahaan tersebut, bagaimana perusahaan induk ini harus melakukan restrukturisasi ya dari item-item yang ada dalam laporan laba rugi perusahaan, melakukan menyeimbangkan antara pendapatan dengan biaya ya, jadi pendapatan dari penjualannya ditingkatkan, kemudian mengurangi exposure dari perusahaan di cabang-cabangnya, jadi biaya-biayanya dikurangi ya, pinjaman-pinjaman yang lebih mahal dikurangi, jadi gunakan kurs yang lebih murah yang ada di induknya ya. Itu inti dari pembahasan exposure operasi, maka disebut exposure operasi ya, kan lebih pada operasional perusahaan tadi. Ya, itu exposure operasi. Sekarang kita ke exposure translasi. Bentar, mana sih? Exposure. Ya. Yang ketiga, sekarang yang terakhir ya, kita exposure translasi. Nah, exposure translasi ini disebut juga dengan exposure akuntansi ya, karena lebih pada akuntansi perusahaan, pada laporan keuangan perusahaan. Jadi di awal tadi sudah jelaskan bahwa perusahaan-perusahaan cabang, anak-anak perusahaan itu harus membuat laporan keuangan konsolidasi yang dilaporkan ke induknya. Jadi induk bisa mengetahui posisi dari masing-masing anak ya. Apakah anak cabang yang di Malaysia seperti apa, cabang yang misalnya di Singapura seperti apa. Nah, kalau mata uangnya masih beda-beda, perusahaan kita agak sulit untuk comparison. Tapi ketika mata uangnya udah sama, disamakan semuanya di induk, maka itu akan lebih mudah bagi perusahaan induk untuk menilai cabang-cabang mana dari anak-anaknya yang memiliki prestasi yang bagus, misalnya udah bagus di mana, atau yang kurang itu di mana, ya. Sehingga yang kurang ini juga bisa dilakukan nanti kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukannya untuk memperbaikinya, gitu. Nah, di sini kita akan pelajari pengertian exposure translasi. Bentar. Bentar ya. Pengertian exposure translasi, kemudian faktor-faktor penentunya, ada beberapa metodenya juga yang bisa digunakan. Jadi nanti kita akan belajar metode-metode ini, karena metode ini nanti sebenarnya mirip-mirip sih, tapi hasilnya bisa beda. Kemudian keterbatasan hedging dari exposure translasi ini, kemudian solusi dalam menghedge exposure translasi.
Exposure translasi itu mencerminkan exposure laporan keuangan konsolidasi sebuah MNC terhadap pergerakan nilai tukarnya. Untuk mengukur exposure translasi, perusahaan-perusahaan multinasional dalam memprediksi laba dalam masing-masing valuta asing dan kemudian menentukan dampak potensial dari pergerakan nilai tiap valuta asing terhadap valuta negara asal mereka. Aduh, sorry udah enak nih. Oke ya. Nah, ini faktor-faktor penentu dari exposure translasi. Yang pertama, tingkat keterlibatan anak perusahaan dalam bisnis di luar negeri. Jadi semakin tinggi persentase bisnis sebuah MNC dilakukan oleh anak perusahaan luar negeri, semakin tinggi pula kerentanan suatu item laporan keuangan tertentu terhadap exposure translasinya. Jadi misalnya ada anak perusahaan yang sudah sangat keterlibatannya sangat tinggi ya, artinya itu dia mampu misalnya sebenarnya mampu berdiri sendiri nih anaknya, karena dia mungkin di sana modalnya cukup besar, kemudian dia sudah cukup lama sehingga punya langganan udah banyak, penjualannya udah tinggi gitu ya, sehingga dia tidak terlalu sebenarnya dia nggak terlalu lagi perlu sangat memerlukan induknya, tapi dia bisa survive sendiri dari hasil usahanya tersebut. Nah, semakin dia mandiri, anak-anak perusahaan ini akan semakin rentan terhadap perubahan kurs, ya. Jadi nanti kalau dia bikin laporan keuangan konsolidasi, ini juga exposure translasinya juga makin besar. Dibandingkan jika perusahaan tadi masih belum terlalu matang ya, belum mature, masih kecil gitu, masih banyak tergantung dari perusahaan induknya. Kalau banyak tergantung perusahaan induknya, berarti kan supply segala macam masih dari induknya kan, sehingga perubahan ini mungkin nggak terlalu berdampak ya, karena masih dikontrol semuanya dari induk. Kemudian lokasi dari anak perusahaan. Lokasi dari anak perusahaan ini juga dapat mempengaruhi exposure translasi, karena item-item laporan keuangan dari tiap anak perusahaan biasanya diukur dengan valuta lokal tempat anak perusahaan beroperasi. Jadi di sini nanti ada beberapa istilah yang biasa digunakan ya, karena kalau seperti anak-anaknya itu mereka menggunakan mata uang fungsional ya. Mata uang fungsional itu mata uang di mana anak perusahaan tersebut berdiri ya. Jadi misalnya cabangnya di Malaysia ya gunakan ringgit Malaysia. Kalau di Singapura berarti gunakan dolar Singapura. Itu mata uang fungsional. Nanti ada istilah mata uang fungsional. Kemudian mata uang pelaporan. Mata uang pelaporan itu mata uang yang digunakan untuk pelaporan ke induknya. Ya, misalnya induknya di Amerika, berarti pakai dolar Amerika, nanti semua dikonversinya laporannya. Ya, jadi disesuaikan. Kemudian ada mata uang historis, ketemu tuh mata uang historis. Mata uang historis itu mata uang yang digunakan pada saat misalnya punya aset gitu ya, atau aktiva ini dibeli dulu waktu pertama kali dibeli berapa gitu ya, nah, itu disebut nilai historis. Ada kurs historis, ada kurs kini atau kurs spot ya, itu yang spot yang berlaku saat ini ya. Kemudian metode akuntansi yang digunakan. Jadi faktor penentu berikutnya yaitu metode akuntansi yang digunakan. Tingkat exposure akuntansi sebuah perusahaan multinasional sangat dipengaruhi oleh prosedur-prosedur akuntansi yang digunakan untuk mentranslasikan data-data laporan keuangan anak perusahaan. Jadi ada beberapa metode nanti akan kita
pelajari dalam exposure translasi ini ya. Nah, nanti hasilnya bisa beda-beda tuh dari tiap-tiap metode tadi. Next ya. Ya, berikutnya tadi metode dan translasi ini ada 4 yang biasa dikenal sih 4. Ada current atau non-current method, monetary, non-monetary, temporal, dan current rate method. Hampir sama ya. Kita yang pertama dulu, current atau non-current. Yaitu aset dan kewajiban lancar itu dikonversikan dengan kurs saat ini. Atau kurs yang berlaku pada saat disusunnya suatu neraca. Jadi ingat suatu neraca. Neraca ada aset dan ada kewajiban. Nah, neraca ini akan ditranslasikan misalnya dari Malaysia ditranslasikan atau Indonesia lah, di Indonesia ditranslasikan ke dolar Amerika. Nah, sehingga di sisi aset dan kewajibannya yang lancar itu berarti cepat ya, quick, kurang dari 1 tahun biasanya. Waktunya kurang dari 1 tahun. Liquid, cepat, gampang untuk dicairkan dalam kurang dari 1 tahun. Nah, untuk aset dan kewajiban lancar, nanti dikonversinya pakai kurs saat ini. Kemudian untuk aset dan kewajiban yang tidak lancar, atau disebut non-current, ya, karena ini metode current dan non-current, itu dikonversikan pada kurs historis. Historis itu pada saat awal didapat. Tadinya gedung ini dibangun atau dibeli dengan harga berapa, gitu kan? Kan nggak mungkin pakai kurs saat ini, tapi kita bisa pakai kurs yang lama pada saat dulu diperoleh atau kendaraan ya. Jadi ini lebih pada aset yang tidak lancar. Itu current dan non-current method. Untuk monetary dan non-monetary method, ini asetnya dibagi, aset dan kewajibannya dibagi menjadi moneter dan non-moneter. Yang moneter itu pakai kurs saat ini, sedangkan yang non-moneter itu pakai kurs historis. Yang moneter yang apa? Pertanyaannya. Moneter itu misalnya seperti kayak kas, piutang, ya, itu moneter. Itu dikonversikan, ditranslasikan nanti pakai kurs yang saat ini. Kalau yang non moneter misalnya ada depresiasi, ada HPP tadi ya, itu bisa gunakan kurs historis, kurs yang lama, historisnya. Itu metode moneter dan non moneter. Untuk temporal merupakan modifikasi dan metode moneter non-moneter. Persediaan umumnya dikonversi dengan kurs historis, namun bisa juga dikonversi dengan kurs saat ini. Apabila persediaan tersebut dicatat dalam neraca dengan nilai pasarnya. Ini sebenarnya mirip dengan ini. Mirip dengan ini. Cuman dia ada beda tuh di persediaan. Nah, persediaannya bisa pakai kurs historis. Ya. Nanti mungkin di pembahasan contohnya lebih mudah ya kita pelajari. Kemudian current rate method. Jadi semua pos neraca dan laba rugi itu dikonversi dalam kurs saat ini. Jadi semuanya masuk ke saat ini. Variasi dari metode ini adalah mengkonversi semua aset dan kewajiban, kecuali aset tetap bersih yang dinyatakan dengan kurs saat ini. Nanti di sini, di current rate method ini akan ketemu namanya cumulative translation adjustment atau CTA ya. Jadi kerugian keuntungan karena proses mata uang ini nggak masuk dalam laba ataupun rugi perusahaan, tapi dibuatkan akun sendiri. Akunnya namanya CTA tadi, cumulative translation adjustment. Ya, jadi emang ini lebih gampang sebenarnya langsung kelihatan. Dan ini nggak pengaruh ke induknya. Laporan ke induk tetap sama. Enaknya ini kalau pakai current rate.
Oke, kita coba ke kasusnya. Oke, kecil-kecil ya, tapi semoga terlihat. Perbandingan metode translasi dari 4 metode tadi ya. Ini comparison of effect translation, method of financial statement preparation after appreciation. From dari 3, ini mana sih, Swiss ya? French Swiss ya. Jadi 3 menjadi 2 French Swiss per dolarnya. Nah, gimana nih cara ngerjainnya? Nah, di laporan balance sheet ini, neracanya ini, jadi ini, Ibu lupa deh soalnya. Ini kemarin sudah Ibu kirim di ini ya, apa, WA group ya, yang kelas A ya, contoh penghitungannya. Jadi ini ada beberapa, sebentar. Ibu agak lupa deh soalnya deh. Ini ada di buku yang Ibu share di itu juga ya, yang ada di Leeds ya. Oke, misalnya ini laba rugi, balance sheet neraca dan laba rugi dari perusahaan anak yang harus ditranslasikan. Ya, tadinya nilainya adalah $3. 3 per dolar. Jadi 1 dolarnya 3. Kemudian mengalami apresiasi meningkat jadi 2. Jadi 2 French Swiss ini bisa dapat 1 dolar. Jadi kan mengalami kenaikan ya, apresiasi. Di kasnya, French Swiss-nya lokal, di lokalnya ya, ini tuh berarti di negara tersebut, di Swiss-nya. Berarti ini perusahaannya, induknya di Amerika, dan cabangnya di Swiss. Tadinya cash-nya adalah 2,1. Kemudian kita pakai metode yang current dulu. Untuk current, kalau cash, current tadi dibagi current dan non-current ya. Kalau yang current, yang lancar, itu pakai kurs saat ini. Kalau yang non-current, pakai kurs historis. Nah, cash itu bagian dari current. Jadi dia harus pakai yang kurs saat ini. Kurs saat ininya yaitu tadi jadi 2 dolar. French Swiss-nya per dolar 2. Nah, jadi ini tinggal dibagi. Ini bagi 2. Jadi ini dirubah jadi dolar gitu ya. Ini tadi dalam French Swiss dari lokalnya, dan ini dirubah dalam dolar. Dikonsolidasikan dalam dolar. Dalam laporannya ya. Maka ini dolar depannya. Nah, gimana caranya? Berarti ini tinggal dibagi 2. Karena tadi 1 dolarnya adalah 2. Jadi ini bagi 2. Sekian. Ya, Ibu langsung ke sini aja, ke kanan ya pengerjaannya ya. Untuk moneter juga sama. Dia pakai kurs yang sekarang. Temporal juga sama. Current juga sama. Semuanya sama kalau untuk cash. Kas. Kemudian untuk inventory. Inventory apa? Persediaan. Persediaannya 1,5. Kemudian di current, persediaan ini menggunakan kurs yang saat ini. Ya, karena lancar kan, jadi harus dibagi 2. Bagi 2, sekian. Kemudian di moneter,
Di moneter non moneter ini pakai moneter karena persediaan dia masuk pakainya historis. Berarti ini dibagi historisnya kan nilai lamanya 3. Ya, sebelumnya harganya adalah 3 per dolarnya. Jadi ini dibagi 3. Oke, moneter seperti itu. Pakai kurs historis. Temporal. Temporal itu hampir sama, kita bisa gunakan kurs historis atau gunakan kurs, kalau di sini disebutkan current-nya, maka gunakan yang current-nya ini. Tapi kalau enggak, maka gunakan yang ini. Nah, kalau disebutkan 1,8, berarti 1,8 ini dibagi kurs historis. 3, jadi ketemu 9. Kemudian untuk current rate, kalau current rate berarti semuanya di current-in semua. Ini semua, pada saat ini semua. Ya, kurs yang dipakai. Jadi ini tinggal dibagi kurs saat ini 2. 1,1500 bagi 2. 7.500. Next, fixed asset juga sama seperti itu. Gunakan, ini aset tetap ya. Aset tetap. Karena aset tetap kita gunakannya bukan saat ini, tapi historis. Ya. Karena tadi lancar, gunakan lancar. Kalau net asset, fixed asset berarti masuknya non-current. Non-current masuknya gunakan kurs historis. Berarti 3.000, kurs historisnya 3. Dibagi 3. 1.000, dan ini juga dibagi 3, ini bagi 3. Kecuali current asset. Current rate. Current rate tetap gunakan kurs saat ini. Berarti 3.000 dibagi dengan 2. 1.500. Oke, dijumlah semua ke bawah sehingga ketemu total asetnya. Kemudian ke current liabilities juga demikian, karena current liabilities itu masuk current, maka gunakan kurs saat ini. Jadi 1.200 dibagi 2. Yang moneter juga dibagi 2, temporal juga bagi 2. Ini juga, semuanya sama. Long term debt, utang jangka panjang, ini masuk non-current ya. Jadi gunakan kurs lama, historis. Jadi 1.800 bagi 3. Untuk moneter, gunakan kurs sekarang, saat ini. Temporal juga saat ini, rate saat ini, current rate saat ini. Nah, common stock. Common stock itu saham ya, saham biasa ya. Saham biasa yang beredar. Itu untuk current, dia gunakan historis, harga lamanya. Berarti 2.700 bagi 3. Moneter juga sama, temporal juga sama, current rate sama ya. Kalau current rate, karena common stock itu kan harga saham yang lama, nggak mungkin gunakan saat ini kan, dia kan nilai pasar yang lama ketika pertama kali dijual. Kemudian laba ditahan, return earning juga demikian. Sama ya. Nah, di sini ada bedanya, ada CTA nih. Cumulative Translation Adjustment. CTA ini di current nggak ada, di current non-current nggak ada, monetary nggak ada, temporal nggak ada, dia hanya ada di current rate aja. Di current rate-nya dia ada nih. Sehingga ini keuntungannya atau kerugiannya terlihat di sini. Nah, dari metode-metode ini bisa beda nih hasilnya, ya kan? Kalau current rate hasilnya sekian, monetary sekian, temporal sekian, current rate sekian. Nah, seperti itu ya. Ke bawah untuk ini juga sama, untuk neracanya juga demikian ya. Intinya kalau current atau non-current, jadi kita dipisah. Kalau yang current itu yang saat ini lancar, itu menggunakan kurs saat ini. Non-current ini menggunakan kurs yang historis.
moneter, dan moneter harus dipisah juga. Akun-akunnya moneter seperti kas, piutang misalnya ya, itu menggunakan yang kurs saat ini. Yang non monetary seperti persediaan, depresiasi gitu ya, itu gunakan kurs historis. Temporal juga sama, mirip sebenarnya, sangat mirip dengan ini, monetary dan non monetary. Paling bedanya di inventory, persediaannya. Kalau current rate, semuanya pukul rata gunakan kurs saat ini. Kecuali tadi saham ya, saham. Dan juga nanti ada akun tersendiri tadi, CTA. Oke. Udah 2:30 ya. Ini juga sama. Nah, ini misalnya tadi terjadi apresiasi ya. Nah, kalau terjadi depresiasi, contoh di bawahnya. Nanti kalian bisa lihat lagi di ininya ya, PPT-nya yang di list. Dan seterusnya, nah ini keterbatasan dari hedging. Nanti ini dipelajari lagi ya, metode-metodenya ya. Nanti Ibu coba berikan latihan buat itu. Kemudian ini keterbatasan hedging. Jadi ada perbedaan pendapat gitu yang cukup tajam dari beberapa perusahaan yang melakukan yang MNC ini. Mereka menyatakan 85% itu nggak menggunakan hedging. Jadi translasi, exposure translasi ini nggak di hedge, dibiarkan begitu saja, nggak dilindungi. Kenapa? Karena ini kan keuntungannya nggak menimbulkan arus masuk dan arus keluar. Dia hanya di pencatatan aja. Jadi tidak mempengaruhi perubahan laba rugi perusahaan. Hanya di catatan laporan saja. Tapi arus kasnya nggak ada masuk, nggak ada keluar. Sehingga 85% perusahaan yang multinasional ini dia tidak melakukan hedging sama sekali. Dan masih ada 15% juga yang melakukan hedging di exposure translasi ini dengan beberapa tentunya alasan ya. Mereka melakukan itu. Keterbatasannya yang pertama proyeksi laba yang tidak akurat. Jadi proyeksi laba anak perusahaan sepanjang tahun itu kan nggak selalu akurat kan, prediksi kan. Nah, ini kan semuanya proyeksi labanya. Nah, laba itulah nanti yang akan di hedging. Jadi proyeksinya ini akan di hedging. Padahal belum tentu hasil proyeksi ini tepat. Bisa jadi namanya prediksi bisa melencengnya jauh ataupun dekat ya, sehingga nggak akurat. Jika ternyata laba aktualnya jauh lebih tinggi, kerugian translasi ini akan justru menutup keuntungannya yang dihasilkan dari strategi kontrak forward misalnya. Kemudian ketersediaan kontrak forward untuk sejumlah valuta. Ketidaktersediaan kontrak forward bagi sejumlah valuta. Jadi keterbatasannya valutanya ya. Jadi bisa jadi misalnya perusahaan multinasionalnya ini punya cabang di negara-negara yang mungkin kecil negaranya ya. Sehingga nggak disiapkan untuk mata uang di negara tersebut gitu ya. Karena masih ingat ya ada soft currency, ada hard currency ya. Mungkin soft currency perusahaan-perusahaan yang negara-negara yang kecil lah ya, yang mata uangnya mungkin nggak dikenal gitu ya, nggak berpengaruh, sehingga nggak semuanya disiapkan kontrak forward untuk valuta tersebut. Kemudian ada distorsi akuntansi. Keterbatasan ketiga, bahwa keuntungan atau kerugian dari kontrak forward ini mencerminkan perbedaan antara kontrak forward dengan kurs spot di masa depan. Sementara keuntungan atau kerugian translasi mencerminkan kurs rata-rata sepanjang periode. Jadi kerugian dari translasi ini tidak bersifat, nggak ada taxnya ya, nggak ada pajaknya.
Dengan keuntungan dari kontrak forward ini kena pajak. Sehingga dari sini nanti akuntansinya jadi nggak balance gitu. Nggak ada perbedaan hasil antara akuntansi dari sama realnya. Kemudian meningkatnya exposure transaksi. Jadi justru dengan melakukan hedging translasi ini bisa meningkatkan resiko dari exposure transaksi. Nah, seperti apa tuh? Bisa kebalikannya ya. Di keuntungan translasi ini cuma merupakan keuntungan yang semu. Ya. Nilai valuta asing yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih tinggi karena valuta asing tersebut telah mengalami apresiasi. Jadi kesannya tinggi keuntungannya. Padahal sebenarnya enggak, itu tinggi karena terjadi apresiasi. Tetapi perusahaan induk tidak menerima laba tambahan jika anak perusahaan tidak memulangkan laba ke perusahaan induk. Jadi, nah tadi kan untungnya kelihatannya gede, tapi ini sebenarnya keuntungan semua aja karena hanya di perusahaan induknya, anaknya. Kalau dia tidak dikembalikan ke induknya ya sama aja, induknya nggak terima tambahan pendapatan gitu ya labanya. Dengan demikian, arus kas neto perusahaan multinasional induk sebenarnya tidak berubah. Sebaliknya, kerugian yang ditimbulkan oleh strategi hedging adalah kerugian real, yaitu arus kas perusahaan induk akan berkurang akibat kerugian ini. Jadi, kalau ada rugi, perusahaan induknya yang nanggung karena harus bayar biaya kontraknya, tapi kalau rugi, kalau untung, perusahaan induknya nggak dapat untung. Karena keuntungannya hanya karena terjadi apresiasi aja. Untungnya tetap aja sebenarnya besar segitu gitu kan. Intinya itu sih. Nah, itu keterbatasannya. Next, solusi dalam menghedge exposure translasi. Kan tadi dikatakan sebenarnya banyak perusahaan MNC itu nggak melakukan hedging ini. Gitu. Tapi ada solusi lain sebenarnya yang nggak perlu biaya. Apa itu? Cara terbaik bagi perusahaan multinasional untuk menanggulangi exposure transaksi yaitu dengan mengungkapkan bagaimana laba konsolidasi mereka telah dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Nah, dengan cara seperti ini, para pemegang saham dan calon investor akan lebih sadar terhadap dampak dari translasi atas laba. Laba konsolidasi yang rendah, seperti biasanya mungkin tidak akan mengurangi minat para investor jika rendahnya laba disebabkan oleh depresiasi valuta lokal dari anak perusahaan. Ya, jadi intinya bagaimana perusahaan itu menyampaikan laporan keuangan konsolidasinya itu mungkin diberi catatan gitu ya bahwa keuntungan ini lebih kecil dari tahun sebelumnya disebabkan karena adanya depresiasi dari valuta asing gitu ya di negara mana gitu. Jadi intinya cukup menyampaikan itu karena dampak dari valuta asing pertukaran ini kan enggak maksudnya dialami oleh semua perusahaan gitu kan, sehingga investor atau calon investor juga pasti akan memahami bahwa penurunan ini bukan disebabkan karena penurunan kinerja dari perusahaan itu sendiri, tetapi karena oleh faktor lainnya ya, faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. Sejumlah perusahaan multinasional tidak ingin menghedge translasi karena mereka tidak merasa exposure translasi ini relevan. Nah, ini ada contohnya, Philips Petroleum selalu mengatakan dalam laporan tahunannya bahwa exposure translasi tidak di-hedge karena dampak translasi tidak mempengaruhi arus kas. Banyak perusahaan multinasional lain juga melakukan hal yang sama. Jadi cukup disampaikan aja. Oke. Itu penjelasan untuk terakhir ya, exposure